Usai pemeriksaan, polisi mendapatkan kesimpulan sementara tentang pelaku peledakan. Polisi menyebut pelaku merupakan siswa di sekolah, bertindak sendiri, tidak terafiliasi jaringan teror. Pelaku dikenal sebagai pribadi tertutup dan tertarik dengan konten-konten kekerasan. Anak yang berkonflik dengan hukum atau yang disingkat ABH yang terlibat dalam tindakan tersebut diketahui merupakan seorang siswa SMA aktif yang bertindak secara mandiri dan tidak terhubung dengan jaringan teror tertentu. Adapun upaya yang telah dilakukan, sejak kejadian tersebut kami dari jajaran Polda Metro Jaya bersama Densus 88, Puslapor Polri, dan Kapusdokes Polri telah mengambil langkah-langkah cepat untuk menangani situasi di lapangan. Antara lain, yang pertama, kami melakukan pengamanan dan sterilisasi lokasi kejadian oleh Satbrimob, termasuk penjinakan 3 bom rakitan aktif yang ditemukan di 2 titik TKP. Yang kedua, kami juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bahan peledak yang digunakan bersama Puslapor Polri untuk memastikan jenis dan daya ledaknya. Selanjutnya dari jajaran Puslapor Mabes Polri, di Reskrim Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara telah melakukan penggeledahan di rumah anak yang berkonflik dengan hukum atau ABH. Berikutnya kami telah memeriksa 18 orang saksi yang terdiri dari para korban, baik para guru dan para siswa, termasuk ABH dan keluarga ABH. Berdasarkan keterangan yang kami himpun, ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Selain itu, kami juga bersama Densus 88 Anti Teror telah menganalisis rekaman CCTV, ponsel, serta aktivitas dari ABH yang terlibat untuk mendalami motif dan latar belakang yang bersangkutan. Kemudian dari Bidokes Polda dan Biro SDM Polda Metro Jaya bersama SSDM Mabes Polri dan Himpunan Psikologi Indonesia juga telah melaksanakan penanganan medis dan trauma healing bagi siswa, guru, dan keluarga korban dengan pendampingan psikolog yang dilakukan secara berkelanjutan. Kemudian kami juga telah menyediakan posko pelayanan korban pasca ledakan yang berlokasi di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih untuk memberikan pendampingan dan bantuan bagi korban. Berdasarkan data terakhir yang kami himpun, total korban akibat peristiwa tersebut tercatat sebanyak 96 orang dengan rincian 67 orang luka ringan, 26 luka sedang, dan 3 orang luka berat. Pemirsa, kondisi korban ledakan SMA Negeri 72 Jakarta di Rumah Sakit Islam Jakarta berangsur membaik. Seluruh korban yang menjalani perawatan masih mengalami gangguan pada pendengaran, sementara 1 di ICU menanti operasi lanjutan. Dari 13 korban yang dirawat, 2 diantaranya masih menjalani perawatan di ruang ICU dan HICU. Akibat luka yang cukup parah, seluruh korban masih dalam penanganan rumah sakit. Orang tua dan salah satu korban yang terluka parah di ICU menggambarkan kondisi anaknya yang mengenaskan, yang hanya bisa menuliskan pesan akibat wajah dan mulut yang sobek. Ini bisa diajak ngomong? Ada, sempat nulis juga. Sempat nulis banyak yang dia sampaikan. Ya itu tulisannya ditulis sama dia pakai kertas. Karena kan di situ dia kan nggak bisa ngomong karena ada selang ventilator, dan itu ventilatornya pun juga kemarin mau dibuka kata dokter, tapi nggak jadi karena pertimbangan hari ini dia mau operasi lagi seperti itu. Sudah berapa kali operasi?
Ini operasi yang kedua hari ini. Insya Allah operasinya jam 4 kata dokter janjiannya. Sebetulnya. Yang pertama sekali hari ini operasinya bagian yang dibahas itu yang bagian kulit sama ini. Bagian kulitnya dulu, bagian apa yang luka kulit. Karena luka bakar di kulit. Iya, cuman kata dokter luka bakarnya itu parah banget. Gitu. Operasi yang pertama itu mungkin bagian sini, di sini kan ada serpian yang mengenai tulangnya sempat hancur. Ini hancur, tulang di sini hancur, tulang yang di sini juga hancur. Nah, yang di sini sobek, di sini juga sobek. Operasi yang pertama itu bagian muka, di matanya juga pendarahan, kakinya sama tangannya. Ya, semoga semua korban bisa segera pulih ya. Keluarga korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta menyampaikan tuntutan agar kasus ledakan dapat diusut tuntas oleh pihak kepolisian. Sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menanggapi soal isu dugaan bullying terkait insiden ledakan SMA Negeri 72 dinilai sebagai alarm darurat bagi dunia pendidikan. Salah satu korban yang saat ini masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat, menyampaikan kepada orang tuanya agar pihak kepolisian mengusut tuntas secara transparan dan memberikan keadilan bagi para korban terkait peristiwa ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72. Selain 13 korban di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, 17 korban lainnya dirawat di Rumah Sakit Yarsi dan 1 orang di Rumah Sakit Pertamina Jaya dan 1 orang di Rumah Sakit Polri. Akibat insiden ini, pihak keluarga korban menuntut pertanggungjawaban pihak sekolah. Jadi saya minta pertanggungjawaban pertama sekali pihak sekolah. Dan kedua, anak saya ini segera minta diusut tuntas pelakunya supaya cepat ditangkap. Kemarin dia sempat nulis. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menanggapi soal isu dugaan bullying terkait insiden ledakan di SMA Negeri 72. Hal ini dinilai sebagai alarm darurat bagi dunia pendidikan untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan dan perundungan di sekolah. Baik itu bisa menjadi sarana agar anak-anak ini merasa at home di sekolah dan keberadaannya diterima apapun keadaan fisiknya, apapun keadaan ekonominya dan mungkin juga capaian akademiknya. Nah, mereka yang selama ini menjadi korban perundungan itu kan yang powerless ya, yang secara power dianggap lebih lemah dari yang lain. Nah, kalau kita mengembangkan sikap yang lebih humanis, maka kita bisa membangun budaya saling menerima di antara semua insan pendidikan. Selain itu, Abdul Mukti juga menegaskan pentingnya peran guru yang tidak hanya sebatas pengajaran akademik, melainkan juga menjadi jembatan komunikasi antara sekolah dan orang tua. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, perawatan terduga pelaku ledakan di SMA Negeri 72 dipindahkan dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Langkah ini dilakukan untuk memantau secara keseluruhan proses pemulihan baik fisik maupun psikis. Pemindahan perawatan juga bertujuan untuk privasi proses penyelidikan karena terduga pelaku masih berstatus pelajar. Pasien yang kami pindahkan ke Rumah Sakit Polri tentang penanganan tim terpadu, bukan hanya dari sisi medis bukan hanya karena luka bakar, tetapi dokter bedah juga dipersiapkan. Selain itu, secara psikologis, trauma terhadap korban, pasien juga kita tangani. Kita harus sama-sama menjaga karena korban ataupun yang diduga melakukan merupakan berstatus anak, sehingga ada diatur dalam undang-undang untuk kita sama-sama menjaga privasi dan perlakuan khusus.